Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line. Sebelumnya namanya siapa ya? Nama saya Raka, Mas. Nama Masnya sendiri siapa? Nama saya Iqbal, Mas. Oh iya. Di sini Gimana, Iqbal? saya ada tugas wawancara, Mas. Ada 3 poin penting yang ingin saya wawancari kepada Mas Raka. Yang pertama tentang kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya Indonesia saat ini, Mas. Mas Iqbal sendiri mewawancarai saya terkait kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Yang pertama terkait kondisi politik saat ini. Tahun 2024 ditandai dengan transisi kepemimpinan dan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang terpilih menjadi Presiden Indonesia negara Raka. Situasi politik relatif stabil meskipun terdapat tantangan berupa politisasi, ideologi dan konflik kepentingan yang berpotensi mempengaruhi kondisi sosial. Yang kedua terkait ekonomi. Perekonomian di Indonesia menunjukkan pertumbuhan sosial yang 5%, sekitar 5% meskipun dihadapkan pada tekanan global dan inflasi yang tinggi. Ketiga terkait sosial, Mas. Terkait sosial itu isu sosial seperti kesenjangan pendidikan, stunting, dan akses layanan kesehatan terus menjadi perhatian. Pemerintah juga menekankan pengembangan keterampilan ekonomi digital untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidikan dan terutama yang terakhir terkait budaya. Terkait budaya sendiri, dalam ranah budaya Indonesia menghadapi perubahan yang sangat signifikan dengan modernisasi dan transformasi digital yang memengaruhi gaya hidup serta literasi masyarakat. Namun tantangan tetap ada seperti menjaga keunikan tradisi lokal di tengah arus globalisasi. Oh ya, terima kasih. Untuk poin yang kedua itu faktor penyebab ya, Mas. Menurut masyarakat sendiri, faktor penyebabnya itu apa ya, Mas? Faktor penyebab saat ini ada kondisi politik yang pertama transisi kepemimpinan. Pemilu 2024 pemerintahan menghasilkan ekspektasi baru yang pada ekspektasi besar terutama untuk meneruskan strategi program seperti pembangunan IKN. Polarisasi ideologis pada kondisi politik ya, Mas. Faktor penyebabnya ya itu ada perbedaan ideologi dan intensitas politik yang tinggi menciptakan fragmentasi di masyarakat. Yang terakhir pada politik kritik pada kebijakan proyek besar seperti IKN yang menangani penilaian tentang kelaparan, kepunahan dan dampak untuk ekonomi sendiri tekanan global, Mas. Ada tekanan global dan ketimpangan ekonomi. Tekanan global sendiri ketidakpastian perekonomian dunia seperti inflasi global, perang Rusia-Ukraina dan perubahan pasar komoditas mempengaruhi daya beli masyarakat dan ekspor nasional. Dan untuk ketimpangan ekonomi masih disparitas ekonomi antar wilayah dengan daerah terpencil sulit mengakses terdapat fasilitas pendidikan dan kesehatan. Mungkin itu saja seperti itu. Yes. Untuk poin yang terakhir ya, Mas, tentang cara mengatasinya, Mas. Itu menurut masyarakat sendiri, bagaimana cara mengatasinya? Itu ya, Mas, mengatasi berbagai tantangan yang mengaruhi politik ya, Mas. Yang pertama ada penguatan stabilitas. Pemerintah perlu fokus pada dialog lintas partai dan kelompok masyarakat untuk mengurangi polarisasi politik itu, dan ada juga transparansi kebijakan dan reformasi birokrasi. Untuk reformasi birokrasi sendiri, pemerintah baru harus mempercepat birokrasi agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif. Terakhir pada ekonomi ya, Mas, diversifikasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas. Mungkin itu saja, Mas. Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak ya, Mas Raka. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya, Mas. Iya, Mas. Terus, Mas, boleh minta waktunya sebentar? Untuk wawancara. Sebelumnya siapa namanya? Mikdam. Oh ya, Mas Mikdam ya. Di sini saya ada tugas wawancara, Mas. Ada 3 poin penting yang ingin saya tanyakan kepada Mas Mikdam. Poin yang pertama tentang kondisi politik, sosial,
budaya, dan ekonomi. Menurut Mas Idam sendiri, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Untuk kondisi Indonesia saat ini ya, stabilitas politik pasca pemilu 2024 sedang diuji dengan fokus pada transisi kepemimpinan dan keberlanjutan pembangunan politik ekonomi di sosial Indonesia. Kemudian pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 5%, tetapi terhambat inflasi dan tantangan global. Kemudian yang ketiga, sosial ya. Isu kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan stunting menjadi prioritas penanganan pemerintah. Dan yang keempat, budaya. Digitalisasi memberi peluang baru, tapi identitas lokal perlu dilestarikan di tengah arus globalisasi. Poin yang kedua ya, tentang faktor penyebab. Menurut Mas Idam sendiri, apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya yang pertama politik ya. Korupsi, lemahnya tata kelola dan konflik pusat daerah. Kemudian ekonomi, ketidakpastian global, inflasi dan ketimpangan ekonomi. Kemudian sosial, kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan serta kemiskinan. Kemudian budaya, globalisasi dan kurangnya pelestarian budaya lokal. Itu poin yang terakhir ya, tentang solusi. Bagaimana solusinya, Mas? Menurut Mas Idam sendiri? Solusinya, pertama politik ya. Tingkatkan tata kelola pemerintahan dan cegah korupsi. Kemudian yang kedua ekonomi, dorong investasi hijau, digitalisasi dan stabilisasi daya beli. Kemudian yang ketiga sosial, perluas akses pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian yang keempat budaya, lestarikan budaya lokal melalui digitalisasi dan edukasi. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf mengganggu pertanyaan. Terima kasih Mas. Ya. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya siapa namanya? Aida. Oh iya Mas Aida. Di sini saya ada tugas wawancara Mas. Ada 3 poin penting yang ingin saya tanyakan ke Mas Haidar. Poin yang pertama yaitu tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini. Menurut Mas Haidar sendiri, bagaimana kondisi politik, sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia saat ini? Karena politik Indonesia menghadapi transisi kepemimpinan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, fokus pada stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan nasional. Nah, ekonomi tumbuh stabil sekitar 5%, didukung oleh surplus neraca perdagangan, peningkatan investasi dan digitalisasi. Lalu pada sosial, tantangan sosial meliputi kesenjangan ekonomi, akses pendidikan, stunting dan adaptasi pasca pandemi. Lalu pada budaya, ada peningkatan kesadaran terhadap pelestarian budaya lokal, namun modernisasi dan globalisasi terus memengaruhi nilai tradisional. Lalu pada faktor penyebab, Ya, poin yang kedua faktor penyebab. Menurut Lalu, Mas Haidar sendiri, faktor penyebabnya itu bagaimana? Yang pertama pada politik, pemilu 2024, transisi kepemimpinan yang membawa kebijakan baru dan penyesuaian pemerintahan. Lalu pembangunan IKN, fokus pada pembangunan infrastruktur besar mengaruhi stabilitas politik. Lalu yang kedua ekonomi, ketidakpastian global, dampak dari konflik geopolitik, inflasi global, dan suku bunga tinggi. Lalu pada digitalisasi, percepatan teknologi mendukung ekonomi hijau dan industri berbasis
Lalu pada sosial ya, yang ketiga sosial, kesenjangan sosial, perbedaan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antara daerah. Lalu pandemi COVID-19, dampak jangka panjang terhadap tenaga kerjaan dan pendidikan. Lalu pada budaya, ya, pada budaya, globalisasi, pengaruh budaya dan terhadap nilai tradisional. Lalu urbanisasi, meningkatnya migrasi ke kota mengubah pola hidup dan budaya lokal. Pada poin yang ketiga ya, tentang solusi. Menurut Mas Haidar sendiri, bagaimana solusinya? Solusinya memang pada politik ya, transparansi proyek besar atau seperti IKN dan penguatan koordinasi pusat daerah. Yang kedua solusi dari ekonomi, diversifikasi sektor 90% cabut aku. dan digitalisasi. Pada sosial, tingkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan. Lalu ada budaya, pelestarian budaya lokal melalui teknologi dan penguatan identitas nasional. Terima kasih banyak ya Mas Ya. Haidar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Mas. sama. Di sini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya tanyakan kepada Mas Tarik. Poin yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Untuk kondisi politik yang ada di Indonesia, yaitu kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini sangat dinamis dan kompleks. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Untuk poin yang pertama yaitu politik. Indonesia sedang menuju tahun politik dengan pemilu 2024. Isu polarisasi atau partisipasi masyarakat dan stabilitas politik menjadi sorotan utama. Poin yang kedua yaitu ekonomi. Pemerintahan mengartikan pertumbuhan ekonomi 5,2%, namun tantangan seperti inflasi dan ketidakpastian global masih menjadi perhatian. Poin yang ketiga yaitu ketimpangan sosial atau kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah. Untuk poin yang keempat yaitu budaya. Globalisasi dan digitalisasi membawa perubahan signifikan pada budaya Indonesia. Ya. Untuk poin yang kedua, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Untuk faktor penyebab yaitu poin yang pertama politik, polarisasi politik, lemahnya partisipasi masyarakat, korupsi, dan ketidakstabilan sistem politik. Dan untuk yang poin yang kedua yaitu ekonomi, kepentingan pendapat pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tingginya tingkat pengangguran dan ketergantungan pada komoditas ekspor. Dan untuk poin yang ketiga yaitu sosial, kemiskinan, ketimpangan sosial, masalah pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta diskriminasi. Dan untuk poin yang keempat yaitu budaya, globalisasi yang tidak terkendali, hilangnya identitas budaya, dan munculnya nilai-nilai yang bertentangan. Dan untuk solusinya yaitu untuk poin yang pertama yaitu penguatan demokrasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, dan pendidikan politik. Dan untuk poin yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi atau pengembangan UMKM. Untuk poin yang ketiga yaitu sosial, pengurangan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Dan untuk poin yang keempat yaitu budaya, pelestarian budaya lokal, pengembangan kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Ya, Untuk sudah solusinya cukup sekian. Ya. Terima kasih banyak Mas, mohon maaf Ya. mengganggu waktunya. Ya. Permisi Mas. Di sini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya wawancari kepada Mas Lutfi. Yang poin yang pertama, bagaimana
kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini. Ya, untuk kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia ini ya lumayan cukup dinamis dan kompleks lah. Dan di sini juga ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam segi kondisi politik, yaitu yang pertama aspeknya adalah pemerintahan demokratis yang stabil, namun masih terdapat tantangan dalam hal pengelolaan kekuasaan dan pengawasan. Dan yang kedua ini kondisi ekonomi, yaitu aspeknya adalah pertumbuhan ekonomi yang stabil namun belum merata dan masih terdapat ketimpangan dan persimpangan. Dan yang ketiga kondisi sosial. Nah, kondisi sosial ini yang pertama ada nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan mulai pudar. Dan yang keempat juga ada kondisi budaya, yang dimana kebudayaan Indonesia ini juga beberapa beragam dan kaya. Dan yang kedua juga ada upaya kelestarian dan pengembangan kebudayaan yang masih terus dilakukan. Ya, itu. Baik, untuk poin yang kedua ya Mas, Ya. apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Nah, untuk faktor penyebab dari politik ini, yang pertama adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadinya terlalu ambisi ke kekuasaan sampai lupa akan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Jadinya lebih mementingkan diri sendiri daripada mementingkan kehidupan masyarakat itu. Dan solusinya dalam bidang politik yaitu yang pertama meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan juga menguatkan lembaga-lembaga demokrasi. Dan yang kedua faktor penyebab dari ekonomi yaitu ketergantungan pada ekspor komoditif dan juga kurangnya investasi pada sektor real. Dan solusinya dari ekonomi itu adalah meningkatkan investasi pada sektor real dan juga mengembangkan industri kreatif dan inovatif pada ekonomi. Dan untuk penyebab dari sosial, yang pertama itu kurangnya pendidikan dan juga kesadaran di kalangan masyarakat dan juga konflik agama dan etnis. Dan solusinya di solusi ini di bidang sosial pastinya adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan supaya masyarakat itu lebih sadar terhadap pendidikan dan juga mengembangkan dan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga di negara Indonesia. Dan pada budaya, faktor penyebabnya adalah pengaruh globalisasi dan modernisasi dan kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal. Jadi untuk solusinya pada budaya yaitu meningkatkan dan mengembangkan program pelestarian kebudayaan lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya yang jadinya itu bukan hanya sekedar di situ-situ saja ya, jadinya harus dikembangkan dan dilestarikan kebudayaan lokal ya, seperti itu. Ya, sudah cukup Mas. Ya. Terima kasih banyak Mas, mohon Ya. maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Di sini saya ada tugas wawancara, ada 2 poin penting yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Nur. Yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia saat ini? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini sangat dinamis dan terus mengalami perubahan. Gambaran umum dari masing-masing aspek politik, demokrasi terus berjalan dengan adanya pemilihan umum secara berkala. Isu polarisasi politik masih menjadi tantangan. Partisipasi masyarakat dalam politik masih terus ditingkatkan. Ekonomi,
Pertumbuhan ekonomi cenderung positif, namun masih ada kesenjangan antara kaya dan miskin. Digitalisasi ekonomi semakin masif. Sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian. Sosial, isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan masih menjadi perhatian. Kemajuan teknologi informasi mengubah pola interaksi sosial. Toleransi antar agama dan suku bangsa terus diupayakan. Budaya, akulturasi budaya semakin kuat dengan pengaruh globalisasi. Pelestarian budaya lokal menjadi tantangan tersendiri. Industri kreatif semakin berkembang. Poin kedua yang ingin saya tanyakan kepada Gubernur, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebab umum isu di Indonesia: ketimpangan, kesenjangan ekonomi, sosial, dan politik yang masih tinggi. Korupsi, praktek korupsi yang merajalela di berbagai sektor. Kualitas sumber daya manusia atau SDM, rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Infrastruktur, keterbatasan infrastruktur di berbagai daerah. Globalisasi, dampak negatif globalisasi seperti masuknya budaya asing yang tidak sesuai dan persaingan bisnis yang tidak sehat. Pertumbuhan penduduk yang cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas hidup. Solusi umum: penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang tegas. Pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, memberikan akses yang lebih luas terhadap pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas pendidikan, memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas guru dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Pengembangan ekonomi yang inklusif, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan UMKM dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Pelestarian lingkungan, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengatasi masalah lingkungan seperti pencemaran dan perubahan iklim. Penguatan nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan rasa nasionalisme, toleransi, dan gotong royong. Cukup. Coba ini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya wawancari kepada Mas Angga. Poin yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Kondisi Indonesia saat ini cukup dinamis. Yang pertama, politik demokrasi terus berjalan dengan berbagai dinamika partai politik dan pemilihan. Isu-isu sosial seringkali menjadi sorotan dalam politik. Ekonomi, yang kedua, pertumbuhan ekonomi masih berlanjut, namun kesenjangan sosial masih menjadi tantangan. Digitalisasi ekonomi semakin pesat. Yang ketiga, sosial, keragaman budaya tetap menjadi kekayaan Indonesia. Isu-isu sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan masih menjadi perhatian. Yang keempat, budaya populer sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Upaya pelestarian budaya lokal terus dilakukan. Secara singkat, Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi besar di berbagai bidang. Untuk poin yang kedua ya Mas, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penyebab dan solusi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Penyebab yang pertama, politik. Pluralisme yang tinggi seringkali memicu perdebatan pendapat dan polarisasi. Dan solusinya, yang pertama, politik, penguatan pendidikan politik bagi masyarakat.
penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Terima kasih banyak Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya tanyakan kepada Mbak Novi. Yang poin yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia saat ini? Kondisi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang dinamis dan terus mengalami perubahan. Berikut gambaran singkat mengenai kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Politik demokrasi terus berjalan. Namun polarisasi politik sering terjadi. Isu-isu sosial seringkali menjadi alat politik. Partisipasi politik masyarakat semakin meningkat. Namun masih ada tantangan dalam hal kualitas demokrasi. Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih berlanjut. Namun kesenjangan sosial masih menjadi masalah. Digitalisasi ekonomi semakin pesat, namun juga menimbulkan tantangan baru seperti kesenjangan digital. Sosial. Keragaman budaya tetap menjadi kekayaan Indonesia. Namun, isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan gender masih menjadi perhatian. Budaya. Budaya populer sangat dipengaruhi oleh globalisasi. Upaya pelestarian budaya lokal terus dilakukan, namun menghadapi tantangan dari modernisasi. Baik, untuk poin yang kedua, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Faktor penyebab: politik, pluralisme yang tinggi, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan sara yang tinggi seringkali memicu perbedaan pendapat dan konflik kesenjangan. 2. Ekonomi. Perbedaan pendapat yang sangat besar antara kelompok kaya dan miskin. 3. Sosial. Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi menyebabkan kualitas hidup masyarakat rendah dan rawan terhadap konflik sosial. 4. Budaya. Erosi nilai-nilai tradisional. Pengaruh budaya asing yang kuat menyebabkan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa. Solusi. 1. Politik. Penguatan pendidikan politik. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam politik secara cerdas. 2. Ekonomi. Diversifikasi ekonomi. Mengurangi ketergantungan pada sektor tunggal dengan mengembangkan sektor-sektor lain seperti industri kreatif dan teknologi. 3. Sosial. Pengentasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial. 4. Budaya. Meningkatkan pelestarian budaya lokal, meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal dan mendorong generasi muda untuk melestarikannya. Ya, sudah. Makasih, Mbak. Permisi, Pak. Ya. Di sini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya wawancarai kepada Mbak Mega. Poin yang pertama, bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini? Politik demokrasi berjalan, namun polarisasi masih tinggi. Partisipasi masyarakat meningkat, tapi kualitas demokrasi perlu ditingkatkan. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi ada, tapi ketimpangan masih besar. Upaya menciptakan lapangan kerja terus dilakukan. Sosial, keragaman budaya jadi kekuatan, tapi masalah seperti kemiskinan dan pendidikan masih ada. Budaya populer berkembang pesat, tapi pelestarian budaya tradisional juga penting. Untuk poin yang kedua, Ya. apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Faktor penyebab: politik, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah. Ekonomi, sistem ekonomi dan kondisi pasar global. Sosial budaya, keberagaman budaya dan perubahan sosial. Untuk solusinya, penguatan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dan menegakkan hukum. Pembangunan ekonomi inklusif, ciptakan lapangan kerja dan kurangi ketimpangan.
peningkatan kualitas pendidikan, perluasan akses dan tingkatkan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan, perluas layanan kesehatan dan cegah penyakit, pelestarian lingkungan, kelola sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan infrastruktur, bangun infrastruktur yang memadai, penguatan nilai-nilai kebangsaan, tanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Ya, sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Permisi, Mas. Ya. Di sini saya ada tugas wawancara. Ada 2 poin penting yang ingin saya tanyakan kepada Mas Daniel. Poin yang pertama tentang kondisi. Bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia saat ini? Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama politik. Politik di negara ini memang terbilang agak kacau karena meskipun pilkada ini selesai kemarin masih ada pendukung-pendukung yang tidak terima. Ya begitu. Kayak contoh ya di sinilah. Anda mesti tahu kan ya. Kayak di situ dah. Yang kedua tentang apa? Tentang ekonomi. Ekonomi. Di era sekarang ekonomi di Indonesia ini menurut saya masih stabil ya. Karena di era Jokowi ini peningkatan ekonomi Indonesia ini sekitar 4,7 sampai 5%. Ini menurut saya masih stabil lah. Tapi ada beberapa di sini yang mengganggu kestabilan tersebut. Yang pertama ialah cuaca seperti kayak ini. Cuaca hujan ini mengganggu UMKM di sini. Seperti itu. Terus yang ketiga itu sosial. Sosial ya. Di saat ini dipegang Menteri Saifullah Yusuf. Semoga sosial ini bisa lebih maju karena kemarin-kemarinnya ini sosial ini bantuan tidak mengarah ke tepat sasaran seperti itu, kayak bantuan-bantuan sama seperti dulu. Semoga di eranya Pak Saifullah Yusuf ini bisa majulah kayak gitu. Terus yang kedua ekonomi. Budaya. Banyak budaya di Indonesia ini diakui oleh negara lain, contohnya kayak tahun-tahun sebelumnya kayak Riau Ponorogo diakui oleh negara tetangga, negeri Melayu, Malaysia. Jadi pemerintah saat ini harus lebih fokus untuk memperkenalkan kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya sudah. Pertanyaan yang kedua, apa faktor penyebabnya dan bagaimana solusinya? Saya bicara tentang solusi, tentang tadi kondisinya. Solusinya seperti ini, kayak politik ini kan tadi tidak terima atas kekalahannya. Jadi saya kira para paslon yang kalah harus menerima kekalahan karena pilkada ini ada menang ada kalah. Jadi para paslon ini untuk memberitahulah kepada pendukungnya kalau ini emang benar-benar kalah seperti itu. Jadi tidak ada perdebatan. Jadi selesai kayak gitu. Yang kedua tentang ekonomi, cuaca kayak gini ini kayak UMKM terganggu ya. Jadi pemerintah harus bisa mengkoordinir UMKM tersebut, meskipun hujan bisa dapat penghasilan juga seperti itu. Yang ketiga sosial tentang kayak Pak Saifullah Yusuf ini bisa mengkaji ulang lah bantuan-bantuan agar tepat sasaran, karena di daerah saya di sini banyak yang kaya dapat, yang gak kaya itu tidak dapat. Jadi dikaji ulang lah biar dapat tepat sasaran seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang budaya, kan banyak diakui oleh negara lain, jadi pemerintah ini harus mengikuti event-event internasional, memperkenalkan kayak Riau Ponorogo tersebut agar bisa tahu kalau budaya ini milik Indonesia seperti itu. Sudah cukup Mas ya. Terima kasih banyak. Ya, Mohon maaf waktunya. Oke.